Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sahabat guru, sampai jumpa lagi di Ito Channel. Kali ini saya akan membagikan cara membedakan jenis paragraf dengan mudah, yaitu paragraf deskripsi, paragraf eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Tapi sebelumnya jangan lupa Bapak Ibu Guru subscribe, komen, dan like ya, supaya nanti saya ada lagi video selanjutnya. Ini nanti ada kata-kata kuncinya dengan mudah Bapak Ibu Guru. Jadi nanti kalau ada soal-soal seperti ini di PPG atau P3K, nanti Bapak Ibu Guru bisa langsung menjawab dengan mudah. Baiklah Bapak Ibu Guru, langsung saja mulai ya. Kata kunci yaitu depan ya, ingat depan. Ini indra fakta ajakan meyakinkan tokoh. Kalau D berarti indra, E fakta, P ajakan, A meyakinkan, N tokoh. Nah ini depan ya, depan Bapak Ibu Guru. Ini depan ya, depan ya, ini D E P A N, depan. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi ya, depan, disingkat depan. Deskripsi itu kaitannya dengan indera ya, kaitannya dengan penglihatan ya, ciri-ciri itu yang tampak. Terus kemudian eksposisi kaitannya dengan fakta-fakta, persuasi kaitannya dengan ajakan, terus argumentasi kaitannya meyakinkan, dan narasi kaitannya dengan tokoh-tokoh ya, meyakinkan, ini ajakan terhadap pembaca, meyakinkan terhadap pembaca, itu Bapak Ibu Guru. Jadi Bapak Ibu Guru haruslah hafal dengan kata depan ya, depan. Deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Juga harus hafal dengan indra, fakta, ajakan, meyakinkan, tokoh ya. Itu adalah kata kuncinya ini Bapak Ibu. Ini merupakan kata kuncinya ya. Ini. Terus lanjut saja Bapak Ibu ke soal berikutnya. Ya, nomor 1, buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Kandungan vitamin C dalam buah pepaya dapat memperbaiki sistem imunitas tubuh. Sementara itu, biji pepaya juga mengandung flavonoid untuk menjaga kesehatan ginjal. Nah, ini merupakan apa Bapak Ibu? Merupakan narasi atau deskripsi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi ya Bapak Ibu Guru bisa membedakan kalau seperti ini berdasarkan apa? Fakta ya, berdasarkan faktanya. Ini mengandung vitamin C, memang benar ini mengandung vitamin C sebagai sistem imunitas tubuh ya, mengatasi gangguan pencernaan ya, ini merupakan fakta. Nah, fakta tadi urutan keberapa? Fakta tadi urutan keberapa Bapak Ibu? Ya, fakta indra fakta lah, kedua indra fakta ajakan meyakinkan tokoh, itu harus hafal. Indra fakta kedua berarti depan, DE,
eksposisi. Ya, benar. Eksposisi yang benar, Bapak Ibu. Eksposisi karena berkaitan dengan fakta. Cara menghafalkan depan, D-E-P-A-N. Nah, indra yang pertama, indra fakta ajakan meyakinkan tokoh, karena ini merupakan fakta, berarti urutan yang kedua. Indra fakta lah, ini merupakan urutan kedua, berarti D-E-E, eksposisi. Berarti bacaan tersebut adalah expo, kaitannya dengan eksposisi. Lanjut ke soal 2. Paman baru saja selesai membersihkan halaman depan. Di ruang tamu, dilihatnya Adi dan Beni sedang belajar. Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Paragraf di atas adalah jenis paragraf. Nah, di sini saja kata kuncinya sudah bisa ditebak. Ya, ini ada A, narasi, yang B, deskripsi, yang C, persuasi, yang D, argumentasi, dan yang E adalah eksposisi. Ya, ini kaitannya ada kata paman, terus Adi dan Beni, ini paman lagi lah. Itu kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Yaitu dengan tokoh. Kita hafalkan tadi. Ajakan indra fakta, ajakan meyakinkan tokoh. Tokoh berarti terakhir yang kelima. Huruf kelima apa? D-E-P-A-N-N. Berarti N sudah jelas adalah narasi. Kaitannya dengan tokoh. Ya, ini tokoh. Paman, Adi, dan Beni. Terus kemudian paman lagi dan seterusnya. Itu merupakan tokoh huruf yang kelima. D-E-P-A-N, depan, yaitu depan. N, narasi, indra fakta, ajakan meyakinkan tokoh. Ini harus hafal, Bapak Ibu. Indra fakta, ajakan meyakinkan tokoh. Lah, itu harus hafal. Ya. Terus berikutnya, Bapak Ibu. Soal yang ketiga. Perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalkan buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan, kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjamnya untuk dibaca di rumah. Dengan banyak membaca, tentunya kita akan memperoleh banyak pengetahuan. Jadi, seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Ya, ini paragraf apa, Bapak Ibu? Sudah jelaskan itu. Ada kata kuncinya, deskripsi, eksposisi, atau persuasi, atau argumentasi, atau narasi. Ya, ini kata kuncinya, Bapak Ibu. Di sini adalah apa coba? Ya, ini seharusnya jadi seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan. Nah, ini merupakan apa? Ya, ajakan, ya benar, ajakan, DEP, indra fakta ajakan, karena seharusnya kita memanfaatkan perpustakaan. Lah, itu merupakan ajakan, Bapak Ibu. Ajakan tadi apa? Indra fakta ajakan, ya. Huruf ketiga ajakan. Berarti DEPP, ya, persuasi, ya benar, persuasi, yaitu ajakan. Pokoknya harus hafal indra fakta ajakan meyakinkan tokoh, depan, DEPAN, ya itu. Lanjut soal keempat. Tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang, dan akarnya. Daunnya berbentuk duri, batangnya
tebal berlapis lilin, akarnya tumbuh memanjang dan berserabut-serabut. Paragraf di atas termasuk paragraf ini juga sangat mudah sekali. Ya, narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi. Ya, ini mudah sekali. Ini kaitannya dengan apa? Nah, tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang, dan akarnya. Daun berbentuk duri. Nah, ini kita bisa melihatnya. Berarti apa? Indra. Ya, indra fakta aja akan meyakinkan tokoh. Indra berarti huruf pertama D, depan. Ya, berarti deskripsi yang benar, Bapak Ibu. Terus kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sekolah sangat diharapkan. Upaya menjalin kerukunan tersebut harus dilakukan di setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai antar warga sekolah merupakan kunci utama. Paragraf di atas termasuk narasi, deskripsi, persuasi, argumentasi, dan eksposisi. Ya, ini apa? Kerukunan warga, saling menghargai antar warga sekolah merupakan kunci utama. Ya, Bapak Guru. Ya, ini merupakan meyakinkan, ya, meyakinkan. Ya, kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta. Ini meyakinkan. Ya, warga sekolah harus dipupuk. Nah, ini meyakinkan pembaca belajar yang nyaman, menyenangkan. Dalam hal ini, partisipasi seluruh warga sangat diharapkan. Nah, ini juga meyakinkan pembaca. Ya, meyakinkan pembaca. Upaya dilakukan kerukunan tersebut harus dilakukan. Ini meyakinkan pembaca dilakukan setiap bentuk kegiatan. Sikap saling menghargai. Ya, ini meyakinkan pembaca. Meyakinkan berarti indra fakta ajakan meyakinkan tokoh. DEPA berarti A yang jawabannya benar A. Argumentasi, Bapak Ibu. Lanjut soal. Ya, ini ada bacaan-bacaan. Kita tidak usah membaca seluruhnya, Bapak Ibu Guru. Kita tidak usah membaca seluruhnya. Kita baca saja apa ini. Berdasarkan teks di atas, paragraf ke-1 termasuk jenis paragraf. Ya, ke-1 yang ini. Ke-1 yang ini. Nah, ini 1, ini 2, ini 3, dan seterusnya. Ini 4, ini 5, dan ini ke-6. Nah, paragraf ke-1 ini dalam rangka memperingati HUT RI, pemerintah daerah mengadakan kegiatan lomba kebersihan kampung. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga RT di Kampung Durian. Semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, dan hadiah kegiatan ditanggung oleh panitia kegiatan. Ya. Berarti ini apa Bapak Ibu? Ya, betul sekali. Ini adalah fakta. Ya, ini adalah fakta. Dalam peringatan HUT RI, pemerintah daerah mengadakan kegiatan. Nah, ini kan fakta. Lomba kebersihan kampung. Kegiatan tersebut diikuti oleh semua warga. Ini kan fakta. Semua biaya mulai dari peralatan, konsumsi, hadiah, kegiatan ditanggung oleh. Nah, ini juga faktanya. Kalau fakta, indra fakta urutan huruf urutan kedua. DEE berarti eksposisi, Bapak Ibu. Benar sekali. Mudah bukan cara kata kuncinya.
Ini juga sama, berdasarkan langsung saja ke ini, langsung saja ke soalnya. Yang diminta apa? Berdasarkan teks di atas, paragraf kedua termasuk jenis paragraf ya. Yang paragraf kedua ini 1, ini berarti 2, yang ini. RT 5 sangat antusias terhadap kegiatan tersebut. Semua warga memulai kegiatan dengan mengumpulkan sampah bekas ya. Kemudian setelah itu membersihkan selokan tempat jentik-jentik nyamuk berkembang. Tak berhenti di situ. Pada sore harinya mereka menghiasi kampung dengan slogan kebersihan dan menyediakan bak sampah dan menghiasnya. Nah, ini kaitannya dengan apa, Bapak Ibu? Ya, karena ada ini RT 5 ya, semua warga juga ada. Ini kaitannya dengan, ya benar sekali, kaitannya dengan tokoh indra fakta ajakan meyakinkan tokoh urutan ke-5 DEPANN ya, N depan berarti narasi, benar, N narasi. Lanjut soal ke ya, ini lanjut ke soal ke-8. Berdasarkan teks di atas, paragraf ketiga termasuk jenis paragraf. Nah, ini nggak usah dibaca seluruhnya bacaannya, cukup dibaca yang pertanyaannya saja. Pertanyaannya ketiga ini berarti 1, ini 2, ini yang ketiga. Nah, yang ketiga apa ini? Langsung dibaca saja yang ketiga, tidak usah 1, kedua sampai terakhir, tidak usah, tapi hanya ketiga saja. Kegiatan lomba bersih kampung merupakan kegiatan positif yang perlu dilestarikan. Kegiatan ini dapat menumbuhkan kerukunan antar warga. Terpeliharanya kebersihan kampung juga dapat mencegah berkembang wabah demam berdarah. Semua warga desa Kampung Durian sehat dan terhindar dari berbagai penyakit dengan menjaga kebersihan kampung. Ya, ini merupakan jenis paragraf apa, Bapak Ibu? Ya, ini merupakan jenis meyakinkan pembacanya. Ya, meyakinkan pembaca. Ya, meyakinkan penjelasannya ya, semua warga kampung ini, semua warga kampung Durian sehat dan terhindar dari berbagai penyakit dengan menjaga kebersihan. Nah, ini meyakin. DEPAAN berarti apa? Indra fakta ajakan meyakinkan ya, meyakinkan huruf keempat. DEPAA berarti A, huruf keempat adalah argumentasi. Lanjut ya, ini juga sama saja. Berdasarkan teks di atas, paragraf keempat termasuk jenis paragraf apa? Yang keempat ya, berarti kita hanya membaca yang keempat saja. 1, 2, 3, 4 ya, berarti 4 yang ini ya, ini 4. Pemenang lomba kebersihan pun diumumkan, yaitu warga RT 4. Saluran air yang bersih dan jernih, di dalam air juga ditaruh ikan yang sangat indah dengan warninya. Penataan tempat sampah tepat, penambahan tanaman hias yang membuat asri RT. Lah, ini kaitannya dengan apa ini? Ya, sangat indah. Nah, ini kan kaitannya dengan penglihatan, indra. Berarti adalah indra fakta ajakan meyakinkan tokoh, itu harus hafal. Indra fakta ajakan meyakinkan tokoh. Kalau kaitannya dengan indra, ya berarti huruf pertama depan D, berarti deskripsi yang benar, Bapak Ibu. Ya, tidak usah sulit-sulit.
seperti itu. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini berdasarkan teks di atas paragraf kelima termasuk jenis paragraf ya. Ini ada paragraf kelima, ini satu, 2, 3, 4, 5 yang ini Bapak Ibu. Dengan kegiatan kebersihan seperti ini diharapkan seluruh warga kampung Durian memiliki sikap ikut bertanggung jawab memelihara kebersihan lingkungan. Misalkan tidak membuang sampah sembarangan di saluran air maupun di lingkungan lainnya. Ya, itu merupakan apa Bapak Ibu? Ya, ajakan, betul sekali, ajakan tidak membuang sampah sembarangan di saluran maupun di lingkungan lainnya. Ya, memiliki sikap ingin bertanggung jawab memelihara kebersihan ini. Ajakan DEPAN depan indra fakta ajakan ya. Berarti huruf ketiga DEP. Indra fakta ajakan kan ketiga, berarti DEP depan tadi DEP paper persuasi ya. Baiklah Bapak Ibu guru, mungkin itu dari saya cara membedakan kalimat atau paragraf, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi dengan mudah. Kita harus ingat menghafalkan kata kuncinya. Tadi kata kuncinya depan dan kata kuncinya apa? Indra fakta ajakan meyakinkan tokoh. Itu harus hafal. Kalau itu hafal, kita tidak akan kesulitan dalam mengerjakan soal atau menjawab soal-soal yang kaitannya dengan jenis-jenis paragraf Bapak Ibu ya. Gunakan waktu ini untuk belajar Bapak Ibu, dan jangan lupa ya untuk like atau subscribe ataupun komennya, sehingga nanti kalau akan saya itu channel akan merilis pembelajaran, video pembelajaran lagi, supaya langsung bisa Bapak Ibu guru cermati atau langsung kita bisa belajar bersama. Mungkin itu Bapak Ibu guru, sampai jumpa lagi di soal-soal berikutnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.